106 FM Merkuri, sahabat, sudah waktunya talkshow spesial di Suara Dewan di Perjalanan Lintas Kota kali ini ya, di Rabu 21 Mei 2025. Dari pukul 3 hingga 4 sore kita akan berada di perbincangan Suara Dewan, sahabat, dan Anda ini bisa stay tune juga baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Karena di website Anda juga bisa menyaksikan secara visual di visual radio perbincangan kita di sore kali ini, sahabat. Dan di perbincangan Suara Dewan kita membahas yang akan segera diresmikan tidak lama lagi, sahabat. Rencananya akan diresmikan secara serentak di 12 Juli 2025, yaitu Koperasi Merah Putih. Kita mau mengangkat karena Jawa Timur ini kan banyak sekali masyarakatnya ya, dan juga desa yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kita mengangkat tema Koperasi Merah Putih, siapkah Jawa Timur jadi pelopor ekonomi kerakyatan? Karena Jawa Timur berpotensi besar, sahabat, untuk menjadi pelopor ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih ini. Tapi perlu juga ada dukungan dan juga kesiapan yang matang. Koperasi Merah Putih ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak utama untuk kebangkitan ekonomi desa melalui sektor ketahanan pangan dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga sedang mempersiapkan penerapan Koperasi Merah Putih di seluruh desa sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Sahabat, sudah hadir di studio untuk ngobrol bersama kita di perjalanan talkshow Suara Dewan kali ini ada Pak Didi Irwansyah, SPD. Beliau Siap. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Didi sudah meluangkan waktu di tengah rapat ya Pak. Kesibukan beliau sebagai anggota Dewan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, makasih Merkuri FM telah mengundang kami. Tapi mohon maaf saya tadi agak sedikit merevisi narasinya. Kok benar nama koperasinya Koperasi Merah Putih, tapi tidak boleh lepas nih, Koperasi Desa Merah Putih. Oke, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Ya. Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Oke. Ini yang akan diresmikan secara serentak di 12 Juli ya, sahabat. Bukan KMP lagi Koperasi Merah Putih, tapi Koperasi Desa Merah Putih. Kalau terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini Pak, khususnya Komisi A memaknai inisiatif adanya Koperasi Desa Merah Putih sebagai gerakan ekonomi kerakyatan seperti apa? Secara jujur, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat seluruh pendengar Merkuri FM. Saya Didi Irwansyah mewakili rekan-rekan Komisi A sedikit memberikan sudut pandang dari kami sebagai pemangku leading sektor pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih ini secara pribadi kami interpretasikan sebuah visi besar dari seorang presiden ya. Karena ini program pemerintah pusat, visi besar seorang presiden Pak Prabowo Subianto yang luar biasa. Dan kalau boleh saya menyampaikan, masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa Timur harus berterima kasih banyak kepada beliau terkait program inisiasi beliau ini. Karena beliau mewujudkan tentang keadilan ekonomi, tentang keadilan ekonomi. Mungkin narasi tentang koperasi ini jadul mungkin bagi generasi milenial, generasi Z gitu ya. Tetapi kalau dalam Undang-Undang 1945 yang terdiktum dalam Undang-Undang Dasar kita di 33, perekonomian kita ini memang ya disusun berdasarkan asas bersama, asas kekeluargaan. Dan koperasi terdiktum jelas di pointer nomor 4 itu salah satu sistem yang dianut oleh bangsa kita, gitu, yang disusun oleh para founding father kita itu. Jadi ya perekonomian Indonesia itu ya koperasi gitu loh, dengan asas itu gitu loh. Asas kekeluargaan itu tadi ya Pak. Ini bahasa kami, ini soko gurunya
perekonomian kita gitu. Walaupun memang di tengah laju perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan skeptisme yang terjadi karena yang terdahulu. Sehingga narasi Koperasi Desa Merah Putih ini banyak yang skeptis gitu terhadap salah satu program prioritas Pak Prabowo ini. Dan ini hari-hari ini kami mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dari legislatif, mendorong semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kalau tidak salah, walaupun tidak sampai selesai, kami rapat kerja dengan DPMD, dinas yang mana masyarakat dan desa, dengan dinas yang memangku langsung terkait tentang hal ini, selain dinas koperasi yang memang menjadi leading sektornya, gitu, memang menyampaikan beberapa harapan besar kita agar kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini bisa segera selesai sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan seluruh Jawa Timur sebelum tanggal 12 Juli itu sudah bisa selesai semua proses pembentukannya. Tetapi juga hari ini saya report ke seluruh masyarakat Jawa Timur yang ikut mendengarkan perbincangan kita ini. Hari ini sudah sampai 51% kesiapannya desa di Jawa Timur sudah terbentuk. Angkanya sekitar 3.978 desa sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, sebagai mitra dari Komisi A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sendiri mengatakan saat perbincangan kemarin, saat obrolan kemarin, diskusi kemarin, indikator kesiapan desa untuk menerapkan skema Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya itu seperti apa, Pak? Jadi memang Mbak, ini kan programnya pemerintah pusat. Sesuai dengan impres yang ada, gubernur, bupati, wali kota menerjemahkan di masing-masing teritorialnya yang ada. Jadi aturan bakunya memang dari pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan regulasi yang sudah ada, gitu loh. Jadi pada fase ini, sebelum tanggal 12 Juli itu kita masih pada fokus pembentukan. Tapi jangan skeptis, karena ya saya juga mendengar skeptisnya masyarakat, skeptisnya beberapa pihak, bahwa ini akan hanya sekedar bentuk laporan, hanya bentuk pembentukan, nanti tindak lanjutnya tidak konkret. Lek basane wong Jawa iku aja indisi kersa, indisi kersa. Kita lihat, kita pantau progresnya, bahkan secara pribadi. Kebetulan saya ini DPRD Jatim, dapilnya Sidoarjo, khususan Sidoarjo. Bahkan saya ikut langsung dalam beberapa musdesus yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi memang saat ini fokusnya adalah terkait dengan pembentukan. Hingga sekarang ya, kemarin lebih tepatnya ya Pak Dedi, sudah ada 51% dengan total 3.978. Berarti ini akan bisa hampir 5.000 lebih ya Pak untuk Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur sendiri, sehingga ini menjadi potensi benar-benar ekonomi kerakyatan di wilayah Jawa Timur dengan begitu banyaknya. Apalagi desa di Jawa Timur juga cukup lumayan banyak sahabat, dengan tidak hanya beragam masyarakatnya, ini akan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di dunia pertanian, ini pariwisata juga. Jadi semuanya orang beli sembako itu akan ada di sana juga. Itu nantinya akan, apakah roadmap-nya atau arah kebijakan khusus dari DPRD untuk mendorong koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat sudah ada atau seperti apa Pak? Jadi secara non formal, secara non formal di Komisi A memang sudah terjadi diskusi cukup intens terkait ini. Tapi sekali lagi kalau terkait regulasi,
karena ini bagian dari produk langsung dari Pak Presiden. Kami menyesuaikan, bahasanya menyesuaikan dengan pencocokan ke konteks lokalnya, gitu, konteks lokalnya. Di pemerintah pusat, Inpresnya sudah jelas, peraturan Menteri, Permendes, Permenkopnya juga sudah ada, petunjuk-petunjuk teknisnya juga sudah ada, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur hari-hari ini, bahkan saya lupa tanggalnya ya, waktu di Jatim Expo kalau tidak salah, di launching langsung oleh Menko Pangan bersama Bu Gubernur tentang kesiapan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur. Jadi untuk regulasi kita adaptif dengan kebijakan yang ada di pusat. Karena kan ini berhubungan juga dengan badan hukum, dengan pendirian koperasi ini, itu yang dipersiapkan. Karena kan banyak hal, tidak hanya pendirian saja, tapi banyak hal yang dipikirkan gitu. Sebegitu kompleks gitu ya. Untuk pendirian dari Koperasi Desa Merah Putih ini yang tentunya sekali lagi diharapkan ini bisa jadi pelopor ekonomi kerakyatan, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, dan tetap stay tune di perbincangan Suara Dewan bersama dengan Pak Deddy Irwansyah, SPD. Beliau merupakan Ketua Komisi ADPD Provinsi Jawa Timur, karena kita membahas terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Siapkah Jawa Timur jadi pelopor ekonomi kerakyatan? Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan terkait dengan tema Koperasi Desa Merah Putih. Siapkah Jawa Timur jadi pelopor ekonomi kerakyatan? Bersama dengan Pak Deddy Irwansyah, SPD, Ketua Komisi ADPD Provinsi Jawa Timur. Dan kalau bicara tentang koperasi, ternyata ada contoh sukses sebenarnya koperasi di Jawa Timur ya. Meskipun di masyarakat ya, bukan saya yang kontra ya Pak, cuman ini kan banyak suara masyarakat yang pro kontra terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Banyak yang skeptis, nanti akan seperti yang koperasi-koperasi yang sudah ada, nanti pasti akan tidak berputar atau terhenti. Apakah ada perbedaan dengan koperasi-koperasi yang sudah ada dengan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun secara serentak oleh ide Bapak Presiden ini, Pak? Saya berbicaranya perspektif ya Mbak ya. Saya berbicaranya perspektif. Saya tidak menyalahkan skeptisnya masyarakat atau banyak pihak, karena kita punya sejarah panjang Republik ini tentang koperasi gitu ya. Bahkan ada yang koperasi yang sudah besar itu jadi masalah hukum. Ada itu banyak contohnya masalah hukum. Tapi yang perlu dipahami, ini kultur bangsa kita. Ini kultur bangsa kita. Dulu kalau insya Allah seusia kita ini, di kampung, di desa kami itu, spirit misalnya kalau kita punya gawe gitu, ya punya hajatan bahasanya. Itu seluruh warga berbondong-bondong bersama-sama, saling tolong menolong dan segala macam. Di kampung juga ibu-ibu itu punya pola kadang namanya arisan, jimpitan, apalah bahasa lokal mereka. Dan kemudian itu budaya bersama-sama. Ini budaya adiluhung Republik kita yang sebenarnya juga itu diakui oleh dunia, gitu, diakui oleh dunia. Kalau kita dulu sekolah ya, bahwa Indonesia itu tata keramanya sopan santun, segala macam, saling tolong menolong, gotong royong, itu diakui oleh dunia. Nah, hari ini kenapa kemudian narasi koperasi itu stigmanya agak minus, karena banyak cerita tadi di belakang tadi. Terus mohon maaf kalau saya boleh menyimpulkan, di tengah arus derasnya teknologi ini, karena ini bagian dari leading sektor kami, teknologi ini kan semakin membuat manusia semakin individualistik. Ya, betul. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Boleh skeptis, tapi kita tidak boleh memandang ini dengan skeptisme yang berlebihan. Mari kita song-song ke depan, kita siapkan pelajaran masa lalu ini harus menjadi pelajaran kita agar kita bisa menyusun langkah-langkah yang lebih konkret
implementatif agar apa yang kemudian dicanangkan oleh Pak Presiden ini bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat di tengah arus ekonomi yang struggle begini. Hari ini kita semua tahu bagaimana kondisi perekonomian global sangat struggle. Ya, betul. Bahkan mohon maaf, narasi media juga PHK di mana-mana. Nah, ini salah satu terobosan yang diambil oleh Pak Prabowo ini, mudah-mudahan gitu loh. Kita juga mohon doanya semuanya. Ini menjadi salah satu pintu, salah satu alat agar kemudian lapangan pekerjaan itu akan tumbuh, ekonomi akan berputar. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga dalam tanda kutip mempermudah akses masyarakat terkait dengan modal gitu ya, sahabat, salah satunya. Kalau tadi juga sempat dikatakan tantangan di era sekarang, ini tentu juga menjadi tantangan lain yang dihadapi desa-desa dalam membentuk koperasi yang sehat dan juga berdaya saing. Kita bicara terkait dengan masyarakat. Tentu kan kalau kita bicara tentang pendidikan itu akan berbeda. Nah, itu juga membuat masyarakat akan berbeda pola pikir, pemahaman berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Seperti apa yang sudah dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa? Apakah sudah dilaporkan ada kesiapan-kesiapan berkaitan dengan masyarakatnya? Seperti apa, Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kami bahkan insya Allah juga pemahaman kami sama pemerintah pusat ini menyiapkannya step by step. Sekarang pada fase pendirian. Ya. Tetapi kalau boleh berpendapat mendahului, tentu bagi kami, bagi saya yang generasi apa saya ini, walaupun termasuk generasi milenial saya ini, tapi sedikit ngincipi tentang pelajaran koperasi yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Dan kebetulan karena saya juga mantan aktivis pemberdayaan, jadi saya tahu betul bagaimana koperasi yang ada di masyarakat gitu. Ya tentu kita sangat berharap, Mbak. Kami secara pribadi maupun Komisi A sangat berharap literasi koperasi kita hidupkan kembali. Ya. Saya tidak tahu, walaupun saya ini juga punya anak, ya tapi memang masih SMP. Tapi di generasi sekarang ini narasi dan literasi tentang koperasi ini kelihatannya sangat minim. Nah, bahkan saya kok meyakini, mohon maaf nih, saya meyakini generasi milenial sekarang ketika ditanyain koperasi kelihatannya enggak, pemahaman mereka juga kurang. Saya memastikan itu karena di tengah arus digitalisasi ini kan, wah, yang mereka tahu itu tentang aplikasi ini, kemudian medsos ini dan segala macamnya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi dinas koperasi, kemudian DPMD, agar kemudian kembali menghidupkan literasi tentang koperasi gitu. Nah, ini momentum pas kalau menurut saya kemarin juga sudah meminta Pak Kepala Dinas untuk menyiapkan skema-skema yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama DPMD, dalam rangka kita menyongsong dan bersinergi dengan program Pak Presiden ini, sehingga apa tugas dan segala macamnya sudah kita bisa siapkan, termasuk tentu terkait SDM pemerintahan desa gitu loh. Karena kan kalau mempersiapkan koperasi pembukaan itu berhubungan dengan badan hukum, tapi kan juga tidak boleh dilewatkan untuk mempersiapkan masyarakat terkait dengan koperasi supaya koperasi ini bisa menjadi sehat dan bisa memiliki daya saing. Itu kan yang utama. Kalau masyarakatnya sudah paham berkaitan dengan koperasi, itu akan jadi hal yang mungkin lebih memudahkan gitu ya, sahabat. Mungkin juga benar, mungkin masyarakat juga lupa terkait dengan siapa Bapak Koperasi. Nah, jadi PR. Itu juga mungkin kan belum banyak orang yang oh iya ya, kadang orang oh iya ya gitu. Itu berkaitan dengan tantangan tidak hanya pembentukan koperasi, juga membentuk SDM-nya. Betul. Nah, pendekatan-pendekatan lain yang mungkin menurut Pak Dedi seperti apa yang harus dilakukan untuk supaya mendorong koperasi nantinya ini, Koperasi Desa Merah Putih bisa inklusif terutama bagi perempuan dan masyarakat rentan atau kelompok rentan yang memang ini kan kadang oh ada apa ya, karena literasi kembali lagi. Seperti apa Pak pendekatan kalau menurut Pak Dedi yang mungkin bisa dilakukan untuk masyarakat pedesaan?
Ini butuh kolaborasi ya. Sama di beberapa media saya sampaikan, ini harus ada kerjasama pentahelik. Kerjasama seluruh sektor gitu bahasa saya. Baik itu pemerintah yang sebagai fasilitator gitu ya. Dan kemudian akademisi, pelaku usaha. Karena kita melihat di Inpres dan petunjuknya itu melibatkan para pelaku usaha gitu ya. Kemudian secara jujur ya, kami sangat berterima kasih hari ini dengan Mercury FM gitu ya, yang ikut mendorong menginformasikan kepada publik tentang Koperasi Desa Merah Putih, peran media bahasa saya. Nah, kerjasama pentahelik ini dibutuhkan agar kemudian program prioritas Pak Presiden ini bisa sukses, terutama karena kami pemangku kebijakan di Jawa Timur, terutama kita ngomong Jawa Timur. Kalau saya boleh cerita, mohon maaf, gitu ya. Ketika era Provinsi Jawa Timur, saya tidak dalam rangka ngomong membanding-bandingkan mohon maaf ini, gitu ya. Di era Pak Dekarwo punya salah satu program namanya Koperasi Wanita. Koperasi wanita, karena tadi mbaknya ngomong soal kelompok perempuan, kelompok perempuan. Ada koperasi wanita yang alhamdulillah yang dulu itu kalau tidak salah stimulannya tidak banyak, sekitar 25 juta. Saya boleh mengklaim bahwa hampir 40-an sampai 50-an% Kopwan yang berdiri pada masa kepemimpinan Pak Dekarwo ini hari ini masih survive. 50%, hampir 40 sampai 50% masih survive, dan mereka masih bertahan. Bahkan banyak yang omsetnya itu sudah di atas 1 miliar, ada yang 500, dan itu perputaran ekonomi sederhana di antara warga ibu-ibu rumah tangga ini, perputarannya sederhana. Saya ngomong Sidoarjo, insya Allah minggu-minggu ini kami ngumpulin Kopwan Waru. Luar biasa menurut saya. Karena memang pengelola ekonomi rumah tangga itu adalah ibu-ibu, keuangan ya kan, ibu-ibu bendahara rumah tangga ini. Nah ini mereka sangat aktif, kemudian perputaran ekonominya jalan, bahkan hal-hal sepele mereka bahas. Dan ini bahasa saya, ini kan ketahanan ekonomi keluarga. Ini ketahanan ekonomi keluarga. Nah, inilah yang hal yang positif yang harus mungkin diduplikasi saya oleh struktur atau pengurus koperasi desa yang ada. Walaupun sebenarnya di Inpres itu bahkan di petunjuk pembentukan itu Koperasi Desa Merah Putih ini bisa merevitalisasi koperasi yang sudah ada, termasuk Kopwan. Tetapi karena setiap koperasi itu punya aturan main masing-masing, ya mungkin terjadi dialog di internal masing-masing. Jadi ada yang ikut, ada yang bergabung, ada yang tetap berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara istilahnya inklusif ataupun juga koperasi supaya lebih mendekatkan, sebenarnya ada success story juga di wilayah Jawa Timur, Kopwan itu tadi, sahabat. Jadi masyarakat yang kreatif, mungkin belum paham dan belum tahu saja karena belum banyak yang mengetahui, ternyata sekarang masih survive, bahkan omsetnya cukup luar biasa. Kalau terkait dengan SDM tadi sempat disinggung oleh Pak Dedi berkaitan dengan yang akan menjalankan Koperasi Desa Merah Putih ini. Sudahkah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan dan seperti apa dukungan DPRD supaya desa-desa ini SDM-nya atau masyarakatnya bisa yang menjalankan bisa memiliki kapasitas manajerial. Ini kan penting supaya bisa terus berjalan dan tidak mandek, Pak. Iya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kami pada posisi hari ini sampai tanggal 12 Juli kita konsen pada pembentukan. Tetapi di diskusi kami, di rapat kerja kami memang sudah menyampaikan. Bahkan saya sebagai ketua komisi A 3 minggu yang lalu kalau tidak salah saya menghampiri Pak Husni, wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, menyampaikan kita kolaborasi karena kalau di koperasi, dinas koperasi itu komisi B, kalau desanya adalah komisi A, kita kolaborasi agar kemudian program ini bisa sukses. Bahkan di komisi A, kami memang sedang menyiapkan tools bagaimana agar kemudian
terutama kaitannya dengan pemerintahan desanya gitu ya, peningkatan SDM-nya itu kami siapkan agar kemudian yang diharapkan oleh mbaknya tadi bahwa ini tidak hanya sampai pada formalitas pembentukan saja, tapi kita harap betul ini bisa menggerakkan ekonomi terutama di level bawah, di level desa, ekonomi masyarakat itu. Karena mohon maaf Mbak, angka kemiskinan itu adanya di desa. Angka kemiskinan itu ada di desa. Kenapa kemudian Pak Presiden berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih ini? Karena memang secara jujur hampir 70% geografis masyarakat kita ini agrikultur, pertanian dan segala macam, dan itu ada di desa. Pak Prabowo ingin mendekatkan rantai distribusi ini kepada masyarakat. Mohon maaf, kalau dulu kita sering mendengarkan distribusi pupuk bermasalah segala macam. Harapannya Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi salah satu distribusi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah. Kemudian yang kedua, mungkin nggak terlalu lama, mungkin 2 bulan yang lalu masyarakat ramai soal LPG melon, gas. Besok salah satu tugas Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi distributor dari itu. Jadi Pak Presiden itu berharap semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, terutama subsidi itu bisa memutus mata rantai distribusinya. Jadi soal gabah kemarin Pak Presiden mengeluarkan HPP pembelian gabah 6.500. Tetapi faktanya di lapangan masih sangat marak gitu ya. Harapannya Pak Presiden juga ini koperasi ini membeli gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan. Nanti tinggal Bulog berhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi mimpi Pak Presiden ini ke depannya akan bertumpu pada Koperasi Desa Merah Putih. Tentu ini sangat berkaitan dengan SDM. SDM, makanya kami mendorong terutama DPMD, dan kemarin saya juga sampaikan ke Pak Usnin terkait tentang bagaimana agar kemudian ini kita siapkan. Jadi ketika ini sudah selesai kita langsung siap songsong, kita pakai ini, kita lakukan ini. Kami sangat berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur responnya juga progresif terkait ini, karena sekali lagi secara pribadi sebagai seorang mantan aktivis gitu ya, saya punya mimpi besar terhadap Koperasi Desa Merah Putih ini. Gitu. Jadi ini memang mimpi yang luar biasa ya, sahabat. Akan berapa banyak rantai yang diputus kalau Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Berapa banyak para petani yang bisa terbantukan dengan penyaluran pupuk yang tanpa hal-hal yang dalam tanda kutip ribet gitu sekarang ini gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan bersama dengan Pak Deddy Irwansyah SPD, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas terkait tema Koperasi Desa Merah Putih, siapkah Jawa Timur jadi pelopor ekonomi kerakyatan? Sudah bergabung melalui WhatsApp Messenger-nya Merkuri di 08173096, ada Ibu Hana. Seoptimis apa Pak Koperasi Desa Merah Putih ini nanti bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi masyarakat kita? Saya boleh berharap enggak? Jadi gini, saya melihat Republik kita ini ada krisis pada saya, yaitu krisis kepercayaan. Saya mohon betul kepada masyarakat dan publik, mari kita berikan kepercayaan ini, trust kita kepada pemerintah dan para pemangkunya ini, bahwa ini akan sukses dengan cara terlibat, karena ini semua masyarakat punya hak untuk terlibat, gitu. Jadi kita bisa bersama-sama membangun ekonomi keluarga kita, bersama-sama membangun sistem, bersama-sama menumpuk kepercayaan kita, harapan kita tentang ekonomi Republik kita ini, terutama di Jawa Timur, kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kami tahu skeptisme masyarakat, dunia media luar biasa. Ini jangan nanti begini, jangan nanti begono kan gitu. Nah,
Tapi ada sesuatu yang di republik kita ini, di masyarakat kita hari ini yang saya secara pribadi itu prihatin. Kita krisis kepercayaan. Masyarakat dengan pemerintahnya gak percaya. Ya. Mohon maaf, pemerintah yo nang masyarakat yo ora percaya. Nah, ini kan harus kita temukan ruangnya gitu bahasa saya. Sehingga segala macam kebijakan pemerintah itu bisa sukses, bisa terlaksana dengan baik. Tentu ujung-ujungnya mimpi besar founding father pendiri republik ini, kesejahteraan masyarakat ini bisa terdistribusi dengan baik. Harapan Pak Prabowo ini mendorong gerakan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah membagi keadilan ekonomi itu terdistribusi dengan baik, keadilan ekonomi. Jadi ketika kita ngomong demokrasi ya, di republik kita ini sekarang ini narasinya lupa bicara tentang demokrasi ekonomi. Ya. Karena hari ini ekonomi kita serahkan kepada pasar. Sehingga ya mohon maaf kalau yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, katanya Bang Roma itu begitu. Karena tidak ada keadilan ekonomi. Posisi warga negara itu sama seharusnya. Makanya ini bahasa saya, demokrasi ekonominya juga harus muncul kan gitu. Tidak hanya kemudian demokrasi soal putar pemilihan pemimpin, tapi demokrasi ekonominya juga harus ada. Tidak hanya demokrasi politik gitu ya, sahabat. Dan demokrasi ekonomi itu mohon maaf adanya di koperasi. Karena dari anggota untuk anggota. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Indah di Gresik. Dana desa aja Pak itu banyak yang bermasalah. Apakah nantinya tidak akan ada masalah lagi di desa? Kemudian apakah ini juga tidak akan bertabrakan dengan BUMDes yang sekarang juga harus ada di desa? Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menko dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa Tertinggal. Kalau BUMDes itu adalah alat pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa mereka. Ya. Ini alat pemerintah, gitu ya. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih memang diinisiasi oleh pemerintahan desa, tapi ini dari anggota untuk anggota. Jadi ini miliknya masyarakat desa, gitu loh. Nah, memang hari ini perdebatan media lah, kan sudah ada BUMDes, kenapa ini tidak dioptimalkan, gitu lah. Kita kasih contoh, misalnya Pak Pembumdes Ketahanan Pangan, misalnya ini yang menghasilkan, misalnya BUMDesnya salah satu usahanya melon, gitu ya. Yang membelinya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Pasarnya koperasi lah yang ngatur, gitu loh. Yang produksi BUMDes. Tetapi sekali lagi ini memang perlu regulasi yang lebih konkret, gitu ya. Dan kemudian pemahaman yang lebih konkret agar kemudian Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes ini bisa seiring sejalan dan bisa membangun ekonomi yang ada di masyarakat, gitu loh. Soal tadi bahasanya, dana desa aja bermasalah. Sekali lagi bahasa saya tadi itu tadi. Koperasi Desa Merah Putih ini dari anggota untuk anggota. Dan kepala desa ini hanya pengawas. Fasilitator, ketuanya nanti masyarakat, gitu. Saran saya kepada seluruh masyarakat, terlibatlah aktif agar tahu, terlibatlah aktif dalam setiap forum-forum desa, dalam setiap forum-forum kelurahan, sehingga tidak ada komunikasi yang kemudian miss, gitu. Karena problem banyak di masyarakat desa ini seringnya hanya urusan miskomunikasi, gitu. Nggak sampai informasinya kepada masyarakat, gitu ya, sahabat. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Farhan. Biasanya desa yang besar dan maju cenderung memiliki jumlah anggota koperasi lebih banyak, asetnya lebih besar, dan kegiatan ekonominya juga lebih aktif. Sebaliknya, desa kecil atau tertinggal biasanya memiliki SDM terbatas dan pada koperasi lebih kecil. Menurut Pak Dedi, apa yang harus dilakukan saat menghadapi tantangan seperti itu? Punya tips nggak sih, Pak? Kalau tips susah ini. Ya, tentu butuh kajian, butuh studi lapangan kalau yang terkait pertanyaan Pak Farhan tadi. Karena memang ya bagi desa yang sudah punya potensi,
wah itu akan semakin luar biasa. Nah, bagi desa yang memang secara SDM, secara potensi lokalnya itu minim, ya ini yang saya sampaikan tadi. Kita butuh kerjasama banyak pihak. Tadi yang saya sampaikan, kerjasama pentahelixnya, ya kita berharap perguruan tinggi juga ikut terlibat agar bisa memberikan masukan-masukan konkret kan gitu ya. Dan para pelaku usaha. Para pelaku usaha, karena Koperasi Desa Merah Putih ini tidak menutup pintu dari sektor swasta, tidak menutup pintu dari sektor swasta. Nah ini tentu akan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Farhan tadi, bahwa yang kering nanti tambah kering, tidak lah gitu. Pasti pemerintah juga punya langkah-langkah konkret terkait itu agar kemudian bisa tetap survive dan positif itu. Karena kan ada desa yang sumbernya mungkin padi gitu, sawah gitu. Ada yang desa yang karena dekat laut perikanan ternyata kan gitu loh. Ada macam-macam kan gitu loh. Nah ini tentu nanti kita lihat pada konteks realitanya seperti apa. Dilihat terlebih dahulu ya, berkolaborasi, tentunya ada kajian-kajian disesuaikan mungkin ya seperti apa yang ada di daerah tersebut. Tidak semuanya, kalau bahasa Jawa kayak dikebiak uyah juga gitu ya. Jadi dilihat seperti apa potensi dari sebuah desa itu. Kalau kita bicara tadi kolaborasi juga, nah peran dari generasi muda yang memang sekarang mendominasi gitu ya Pak di era seperti sekarang ini, harapannya seperti apa? Karena kan kalau bicara tentang berkoperasi juga tadi sempat disinggung juga bahwa mungkin belum banyak generasi muda yang berkoperasi, bahkan mengetahui Bapak Koperasi Indonesia saja siapa ya, Muhammad Hatta ya. Seperti apa Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tantangan betul bagi pemerintah ya, dengan iklim yang hari ini, perkembangan teknologi yang luar biasa di era ekonomi kreatif. Di era ekonomi kreatif. Bahkan jujur, saya meminta seluruh pemangku kebijakan mendorong anak-anak muda agar terlibat dalam proses Koperasi Desa Merah Putih ini, karena mereka membawa spirit baru, semangat baru, mungkin juga keilmuan baru gitu loh. Jadi teman-teman muda yang biasa menyusun aplikasi yang berkaitan dengan pencatatan, pendataan, ini bisa kemudian mixing dengan kondisi lokal gitu. Ya tentu kita sangat berharap Koperasi Desa Merah Putih besok itu terdigitalize kan gitu loh. Gitu loh, sehingga ya mohon maaf bahasanya sekarang pinjol itu ya. Kan sekarang ini kalau orang utang pinjol itu kan tinggal selfie gitu ya, dan kirim foto KTP. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban bagi banyaknya pinjol-pinjol ilegal ya, dengan kemudian adanya Koperasi Desa Merah Putih dengan revolusi pelayanan yang mungkin teknologinya bisa menyamai pinjol-pinjol yang ada gitu. Tidak ribet, tidak berbunga besar, tidak berdampak ke ekses sosial gitu. Memang salah satu mimpi Pak Presiden ya, koperasi ini bisa menggeser peran, ya mohon maaf ya dalam tanda kutip bahasa saya, rentenir lokal gitu loh. Karena kan ya mohon maaf di bawah itu bunga bank, kan tinggi sekali gitu loh. Gitu. Itu yang ingin paling tidak dengan Koperasi Desa Merah Putih ini kan memang dari masyarakat ke masyarakat. Jadi untuk pinjol mungkin akan bisa dieliminasi ya sahabat, karena tahu sendiri efeknya juga ke psikologis Pak. Kalau bicara pinjaman online itu yang ingin direduksi dari adanya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang tahapnya masih terus berlangsung untuk pembentukannya. Kalau saya boleh titip kepada anak-anak muda kita, generasi milenial, Gen Z dan segala macam, ya, ayo dong, gitu loh. Ayo bersama-sama kita bangun ekonomi kerakyatan kita lewat Koperasi Desa Merah Putih dengan cara semua ikut berbondong-bondong terlibat aktif gitu loh, sehingga teman-teman juga bisa memikirkan pola, bisa urun rembuk
kemajuan teknologi sehingga kita bisa melihat ke depan, karena yang akan menikmati ini, mohon maaf ini, yang akan menikmati proses perkembangan Koperasi Desa Merah Putih ini ya jenengan semuanya. Karena insya Allah usianya jenengan masih panjang, dan insya Allah jenengan juga bagian dari pemimpin masa depan. Maka saya ngajak seluruh anak muda Jawa Timur, ayo terlibat aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Gitu. Ini dia pertanyaan dari Pak Ahmad. Ya masih ada skeptifnya. Apakah bisa jalan Pak? Yang sudah ya seperti program koperasi ini ternyata tidak jalan atau mandek. Bahkan anggaran juga besar sebenarnya. Ya sekali lagi itu tadi bahasa saya tidak bisa membantah bahwa ada skeptis ya. Tapi kalau boleh bikin quote katanya orang-orang gitu kan gitu. Ayo bersama-sama kita optimis menyongsong hari-hari esok, karena ya kehidupan kita tidak akan berubah dengan skeptisme. Gitu. Karena kita tidak tahu hari esok seperti apa kan gitu. Nah, energi positif itu akan mengeluarkan energi lain, mendorong energi lain untuk menjadikan ini sesuatu hal yang positif. Nah, jadi kalau kita terus membangun pesimisme, terus ngelukru, ayo ora maju-maju. Ini juga tadi saya sempat bertanyakan di jeda iklan, kalau perkotaan seperti apa Pak? Karena kan ini judulnya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Seperti di wilayah Surabaya itu seperti apa? Akan adakah Pak? Sama, ini semua sama, tapi namanya nanti koperasi kelurahan. Dan itu terdiktum di impres gitu ya, bahwa si kelurahan ini memang diminta untuk mendirikan koperasi kelurahan. Karena ya tadi base kebutuhan, base potensi itu masing-masing berbeda. Desa dengan kemudian kondisi agrikulturnya mungkin pertanian. Perkotaan ya kebutuhan sembako. Betul. Gitu loh, kebutuhan sembako yang kalau mundak sewa mak-mak iku wis demo kan. Beras, LPG gitu. Kebutuhan sembako itu ya gula dah. Itu salah satunya untuk kebutuhan perkotaan. Ini juga akan hadir sahabat Koperasi Desa Merah Putih ini di perkotaan, karena memang kebutuhannya yang berbeda gitu ya sahabat. Nah kalau bisa Pak, satu kata campaign untuk menyemangati, menggugah masyarakat terkait dengan berkoperasi, semangat untuk berkoperasi, apa yang Pak Dedi bisa sampaikan selaku juga Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur? Pertama, saya mendorong betul seluruh stakeholder pemerintahan desa terutama, karena mereka yang menggawangi langsung ya pemerintahan desa, untuk memperkaya literasi kita tentang koperasi. Dan tentu harapan kita bisa mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat kita. Yang kedua, ini untuk seluruh masyarakat secara pribadi dan sekaligus mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya mendorong seluruh masyarakat untuk terlibat aktif. Karena apa? Karena ketika jenengan terlibat aktif, jenengan sedang memikirkan diri jenengan sendiri. Dengan jenengan memikirkan diri jenengan sendiri, jenengan memikirkan masyarakat gitu loh. Caranya terlibat aktif di Koperasi Desa Merah Putih ini. Sehingga ketika jenengan punya bisnis, jenengan punya potensi perdagangan, punya potensi lainnya, bisa dielaborasi di Koperasi Desa Merah Putih. Ada problem keuangan, bisa dielaborasi di sini. Jadikan ini bagian dari proses belajar kita. Jadikan ini bagian dari proses kita tumbuh dan kembang. Karena ya setahu saya inilah spirit bangsa kita yang ada. Saling tolong menolong, gotong royong, kemudian kepedulian yang hari ini tergerus oleh laju perkembangan teknologi. Ya, betul. Itu yang ingin dibangkitkan kembali ya, sahabat asas kekeluargaan, kegotong royongan, bahkan di desa juga mulai tergerus. Itu yang kadang ya
sangat miris mulai dari kita dengan terlibat dengan persiapan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini, sahabat. Terima kasih Pak Dedi Irwansyah SPD, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama-sama Mbak. Sudah ngobrol bersama kita di Suara Dewan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Siapkah Jawa Timur jadi pelopor ekonomi kerakyatan? Kita kembali lagi, masyarakatnya yang harus siap terlebih dahulu, sahabat ya, untuk menyongsong Koperasi Desa Merah Putih. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan kita, Anda bisa menyaksikan kembali sahabat di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi semangatnya adalah mari kita berkoperasi dan juga berliterasi yang baik supaya kita paham kedepannya akan seperti apa ekonomi kerakyatan di Jawa Timur. Dan tetap stay tune di 96 FM Merkuri, sahabat, karena perjalanan lintas kota masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 6 petang nanti. Saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.